Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good afternoon, or maybe good evening. So, whatever you are, I would like to say thank you very much for clicking this video. In this video, you will learn how to use simple present tense perfectly only in 15 minutes. With me, Eka Yunita. Setelah video ini berakhir, saya ingin Anda menguasai beberapa agenda. Yang pertama, Anda bisa mendefinisikan apa itu simple present tense. And then the second one is the function. Anda mengerti apa itu fungsi dari simple present tense dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, of course, menentukan dan memahami pola dari simple present tense. So we have the agenda here. As you can see, and then sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian semua. So what is your favorite food? I believe that you all have a favorite food. Kalian pasti punya makanan favorit yang jika kalian menemui makanan tersebut, kalian sangat semangat. Ya, kira-kira apa? Baik, jika pizza, bayangkan itu pizza. Jika burger, bayangkan itu burger. Ataupun ayam goreng. Nah, pikirkan, bayangkan, kemudian deskripsikan di hati Anda. Bagaimana? By using English, of course, ya. And then, kemudian, simak gambar berikut. Gambar berikut adalah my favorite food. So, this is an example of my favorite food. Okay. Saya mendeskripsikannya seperti ini. My favorite food is chocolate. It's the best thing in the world. I like dark chocolate more than milk chocolate, and it's better for you too. I always eat chocolate whenever we buy some, and it's my favorite food. Jadi ini adalah makanan favorit saya, coklat, dan saya menjelaskan kalian dengan cara seperti ini. Oke, lihat baik-baik kata-kata yang digunakan, bentuk-bentuknya, dan kita akan bahas di akhir video. Baik, kita akan masuk ke definisi simple present tense. Okay, when I say simple present tense, so what's in your mind about it? Jadi, apa yang kalian pikirkan pertama kali saya mengatakan simple present tense? Apa sih simple present tense itu? Okay. Jika kalian sulit mengatakannya, baik simak saja timeline of tenses berikut ini. Lihat gambar atau anak panah yang ke kanan yang berarti sebuah kemajuan, ya. Berarti yang di bagian sini adalah sebuah kemunduran. Nah, selain simple present tense, ada tense yang membahas tentang masa lalu, yaitu simple past tense. Maka saya meletakkan simple past tense berada di sebelah kiri Anda, kiri kita semua. Dan kemudian yang khusus membahas masa depan adalah simple future tense. Saya meletakkannya di sebelah kanan yang merupakan kemajuan. Nah, pertanyaannya di mana letak simple present tense? Benar, di tengah-tengah, ya. Dan inilah yang akan kita bahas. Nah, dengan posisi timeline seperti ini, kalian sudah bisa untuk mendeskripsikan atau memberikan definisi tentang simple present tense. Nah, dari timeline ini, apa yang bisa kita simpulkan dari simple present tense? Ya, simple present tense adalah masa kini. Waktu di mana kita bisa membahas apa yang terjadi di masa kini. Ya, tidak membahas masa lalu dan tidak juga membahas masa depan. Ya. Baik. Nah, fungsi dari simple present tense itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, untuk mengungkapkan general truth, express general truth, atau kebenaran umum, kebenaran yang sudah diakui dan diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, something in general, sesuatu yang general, tidak spesifik. Oke. Yang ketiga adalah daily expression atau daily activity. Yang pertama, contoh dari general truth adalah water boils at 100 degrees Celsius.
Everybody knows about it. Semua orang tahu jika air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Oke. Yang kedua, the sun rises in the east and sets in the west. Itu kebenaran umum dan terjadi setiap hari. Crocodiles are reptiles. Benar. Fire is hot. Tidak ada yang mengatakan bahwa fire is cold. Kebenarannya adalah bahwa fire is hot. And then the second one is something in general. Look, nurses look after patient in hospital. Biasanya suster-suster itu merawat pasien di rumah sakit. Tidak ada rumah sakit yang mana dan nurses yang mana. Jadi dia digunakan dalam kalimat seperti ini. Kemudian you fill the bottle with hot water. Then they buy a new motorcycle. Mereka membeli sebuah motor. Tidak ada siapa mereka dan motornya pun tidak spesifik. Nah, mereka membelinya kapan pun tidak spesifik. Nah, she prefers a nice brand. Kemudian used to express daily expression. He always wake up at 4:30 a.m. Perhatikan, he rarely goes to school on foot. And we visit the dentist twice a year in the last one. It is my cat. It usually sleeps on the sofa. Oke, jadi fungsi dari simple present tense yaitu membahas tentang general truth, kemudian something in general, and daily activity or daily expression. Oke. Kalau kalian pilih, setiap simple present tense yang membahas tentang daily activities pasti menggunakan kata always, usually, never, rarely, twice a year, once a year, often, and sometimes, and many more. Biasanya ketika ada kata-kata ini keluar, wajib hukumnya menggunakan simple present tense. Kata-kata yang ini dinamakan adverb of frequency. Ya, jadi digunakan di kehidupan sehari-hari, aktivitas yang dilakukan setiap hari berulang-ulang kali pasti menggunakan adverb of frequency. Walaupun kegiatan dilakukan 1 kali setahun, tapi dia berulang-ulang dilakukan setiap tahun. Itu juga menggunakan simple present tense. Oke, yang kemudian yang terakhir, formula simple present tense seperti apa? Baik. Oke, di sini ada tabel of formula simple present tense. As you can see, sentence memiliki 2 tipe. Yang pertama verbal sentence and the second one is nominal sentence. Ya, verbal sentence itu biasanya mengandung kata kerja, kemudian sedangkan nominal sentence itu tidak mengandung kata kerja. Nah, formula yang pertama dari verbal sentence adalah subject plus verb 1 plus s plus is plus object. Sedangkan kalimat negatifnya hanya ditambahkan do atau does dan ditambahkan not. Seperti subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus an object atau complement. Sedangkan kalimat interrogatifnya adalah do atau does plus subject dan plus verb 1. Sedangkan nominal sentence yang tidak menggunakan kata kerja bentuk 1, 2, atau 3 akan menggunakan to be sebagai kata kerjanya. Formulanya sebagai berikut. Kalimat positif dimulai dengan subject plus to be, entah itu am, is, atau are, plus adjective or complement. Ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya ada subject plus to be dan plus not plus complement. Dan kalimat interrogatifnya to be di depan, kemudian plus subject plus adjective or complement. Penggunaan to be sangat bergantung kepada subjek. Baik, mari kita simak diagram of pronoun berikut ini. Ini memudahkan kalian semua untuk mengingat auxiliary verb
dan bentuk-bentuk pronoun yang a little bit tricky. Pronoun I, yaitu orang pertama tunggal, menggunakan auxiliary verb to dan to be am. Sedangkan you, orang kedua tunggal atau dia lebih dari satu, juga menggunakan you, menggunakan to be are, dan auxiliary verb to. This is a special case, right? Dan kemudian kata ganti orang kedua dan ketiga plural itu menggunakan do dan are. Dan yang third person singular yang sangat tricky biasanya itu terjadi di she, he, it, dimana dia menggunakan is dan auxiliary verb does. Itu kewajiban, dan ini merupakan hal dasar yang harus diingat dalam simple present tense, tidak boleh terbalik ya. Oke, setelah tadi kita lihat beberapa formula, definisi maupun fungsi dari simple present tense, kita kembali ke slide yang pertama, yaitu tentang favorite food. Nah, di slide ini saya mendeskripsikan makanan apa yang saya sukai dengan menggunakan simple present tense. Seperti my favorite food is chocolate. Kalimat ini menggunakan simple present tense. Ya, dimana ditandai dengan to be is yang berbentuk sekarang atau bukan simple past ataupun future. Ya, my favorite food is chocolate. Why is? Because this food is only one. Okay, my favorite food is chocolate. Food is tunggal atau singular ya. So use to be is. Kalau diganti my favorite food itu bisa menjadi kata gantinya it ya. Jadi itu sebabnya menggunakan is. Oke. Kemudian it is the best thing in the world. Sudah jelas ada kata it, berarti to be-nya adalah is. Kemudian I like dark chocolate more than milk chocolate. Saya suka, nah kata suka bukan likes, tidak ditambahin s or es karena pronounnya adalah I. Dimana yang tadi, diagram yang tadi, sudah kalian simak sebelumnya itu, mengacu kepada orang pertama tunggal yang merupakan special case dari tenses ini. Maka I like dark chocolate sudah jelas tidak menggunakan tambahan s dan es, melainkan hanya menggunakan verb one. Kemudian it's better for you, lagi-lagi ada kata it di sini pasti gunakan to be is ya. I always eat chocolate. Orang pertama tunggal, kemudian ada adverb of frequency always yang menandakan bahwa ini adalah yes, daily activity. Always eat chocolate. Eat-nya juga berbentuk verb one. Whenever we buy, we, kata kedua plural, maka ini juga berbentuk verb one atau bare infinitive. And it's my favorite food. Lagi-lagi kasusnya sama seperti di atas ya. Maka dapat disimpulkan dari kata-kata kalimat-kalimat ini bahwa kalimat ini menggunakan simple present tense. Jadi jika Anda atau kalian ingin mendeskripsikan sesuatu, maka gunakan simple present tense. Nah, Anda bisa mencoba ini di rumah, apapun di kolom komentar juga bisa dituliskan. Ada verbal sentence. Ini bentuk positifnya, Anda bisa membuatnya menjadi bentuk negatif seperti apa, kemudian interrogatif seperti apa. Dan di sebelah kanannya ada nominal sentence, seperti ini positifnya, kemudian negatifnya bagaimana. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya harap kalian semua mencoba agar kalian lebih paham. Nah, kesimpulannya adalah with simple present tense, you can create sentences to express something happens repeatedly and tell something in general as well. You can also use it to make a descriptive text, procedure text, or explanation text.
Ya, seperti yang saya buat sebelumnya tentang coklat, yaitu descriptive text tentang my favorite food. Oke? Baik, hanya itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat untuk Anda, khususnya tentang simple present tense yang bingung menjadi tidak bingung lagi. Jika ada diskusi ataupun pertanyaan yang lebih lanjut untuk saya, dapat menghubungi saya lewat email di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.